warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hukum, lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan Badan Pembinaan Penyuluhan Hukum Nasional, yaitu BPHN, dan dari Kementerian Hukum dan HAM. Segera kita akan mulai. Untuk itu izinkan kami membacakan sabda acara. Yang pertama, pembukaan. Untuk pembukaan, marilah kita membacakan suratul Fatihah untuk yang beragama Islam, dan bagi agama yang selain daripada Islam untuk menggunakan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya nasta'in inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para bapak-bapak, ibu-ibu berdiri dulu sebentar. Oke. Itu Bapak Menget dan Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang udah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak di mana hari ini kita telah berkumpul sebagai tuan rumah Pak Samsul. Ya, terima kasih Pak Samsul sudah menerima kehadiran kita, Pak. Insya Allah bersama dengan rekan-rekannya selalu sehat, selalu Pak ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang dari BPHN yang ikut serta untuk hadir dalam hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dari tempat dan suasananya. Ya, beginilah perjuangan kita untuk meluruskan hukum. Ya, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Jadi insya Allah ini ke depan untuk bisa menjadi menambah ilmu buat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk kedepannya. Jadi untuk bekal keseharian bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bekerja dalam mengais rezeki. Terima kasih, saya serahkan kepada panitia. Silakan Pak Min. Baik, terima kasih Ketua. Itu yang tadi dicari itu ketua umum, Pak ya. Pak Samsul, Pak Samsul ini bukan? Oh bukan. Oh iya ya, Pak Samsul itu adalah ketua umum. Mudah-mudahan bahwa kita bersinergi terus dalam rangka sosialisasi hukum di lokasi Bapak, dan mudah-mudahan nanti ada kontribusinya baik dari pihak Bapak maupun dari kita dalam rangka pengenalan hukum Pak di lingkungan kita. Baik bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sebelum saya mulai dengan rangkaian acara pertama, saya ucapkan yang terhormat Ketua Umum Bapak Benget,
Bapak Mul, Bapak Rudi sebagai ketua, dan Ibu Puji, Ibu Diana, Bapak Rajab, Bapak Sudaryadi, maaf, dan teman-teman semuanya yang dari Pak Wahyu, ya Pak Wahyu udah pernah ketemu kita, Pak Wahyu, Pak Sabar, ya selalu sabar beliau. Selamat datang di tempat acara kita ini yang cukup sederhana. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak semua ini menambah semangat kita lagi dalam rangka berjuang dalam sosialisasi hukum baik sekarang maupun yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita cukup bangga sebagai warga negara Indonesia. Kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Aktivitas kegiatan kita diakui oleh undang-undang. Bahkan kalau kita kesamarataan kita ada diakui juga oleh undang-undang, dilindungi. Oleh karenanya itu, dalam rangka sosialisasi hukum, nanti bapak-bapak itu bisa bertanya kepada narasumber yang nanti akan menyampaikan kepada apa. Biasanya hal apa aja yang akan disampaikan nanti, umpama kasus-kasus yang menyangkut hal-hal keseharian bapak-bapak. Salah satu contoh, bapak masuk salah satu perkampungan orang yang tanpa diizin pagi-pagi, itu bagaimana? Itu nanti dipertanyakan, karena hal-hal ini akan menjadi penting bagi bapak-bapak, keselamatan bapak-bapak juga, dan keuntungan apa yang bapak akan terima nanti itu akan bapak rasakan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan kepada bapak-bapak semua, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bahwa kita ini sama rata. Di bumi Indonesia kita dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya bapak-bapak jangan segan-segan untuk bertanya kepada para narasumber yang nanti akan memberikan sambutan-sambutannya. Yang pertama saya minta dari Polsek sudah datang. Oh, benar. Lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu penyuluhan hukum dari BPHN Kemenkumham RI, manfaat vaksin, masalah prokes, eksploitasi anak, dan bantuan hukum yang tentunya nanti akan disampaikan oleh Ibu Puji. Marilah bapak-bapak dan abang-abang semua, kita dengarkan, kita simak bersama, kita catat kalau yang dianggap penting nanti ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bapak-bapak. Siang. Oh, udah siang ya ini ya. Pagi menjelang siang ya Pak. Siang sore. Selamat ketemu kembali dengan kami. Sebelumnya kami sudah ke tempat lain yang sudah diadakan oleh Kelvin. Untuk kali ini kita akan mengikuti penyuluhan tentang vaksin. Ini akan disampaikan oleh Bapak Roja. Kepada Bapak Roja, kita menyampaikan prokes ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan vaksin oleh Bapak Sudaryadi. Bapak Roja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ini. Belum makan apa? Sama. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati
hormati Ketua Umum Pelsim, abang kita, Bang Benget, Bang Rudi, Pak Amin, Pak Mul, dan yang lainnya. Yang terhormat Ketua Pak Samsul, Ketua apa ini? Ketua Lapak Pak Samsul. Kemudian yang terhormat juga dari Berita 5, kemudian dari Law Office Haijah Partner, kemudian dari Law Home Dahlatan Associates, kemudian dari kawan-kawan kami dari BPHN, Badan Perlindungan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedikit saya sampaikan tentang prokes ya. Kita bahwa dapat kita ketahui bahwa sampai saat ini wabah virus corona masih belum berakhir. Saya ingatkan kembali, wabah virus corona masih belum berakhir. Data yang masuk pada akhir Maret yang terkonfirmasi virus corona 1.361.361.98. Dalam perawatan 147.845, sembuh 1.176.356, meninggal 36.897. Artinya ini masih berbahaya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan peraturan untuk masyarakatnya, karena ini merupakan bencana nasional non alam, ya, bencana nasional non alam. Oleh karena itu pemerintah menerapkan prokes yaitu 5M yang tadinya 3M menjadi 5M. Di antaranya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi sekarang lebih diperketat lagi dengan PSBB dan PBSBB mikronya. Jadi kita masih, makanya dari kawan-kawan ini tadi dari LBH Pelsim memberikan masker dalam rangka melindungi diri kita daripada penyebaran pemutusan wabah virus corona. Jadi masih berbahaya. Karena ini berbahaya, kesehatan merupakan penting buat kita, ya. Kesehatan menjadi mahal buat kita. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, kami pahami bapak-bapak, ibu-ibu bekerja di tempat ini, tapi sekali lagi tetap jaga kesehatan. Kesehatan merupakan penting buat kita. Kalau sehat kan enak, ya nggak? Mau ngapa-ngapain juga ya enak. Makanya oleh pemerintah dibuat peraturan untuk apa? Untuk melindungi masyarakat ini. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena ini merupakan bencana nasional non alam, oleh karena itu kami mengajak yang ada di lapak pemulung ini di bawah asuhannya Pak Samsul dan rekan-rekannya untuk terus saling mengingatkan untuk prokes 5M-nya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tapi saya yakin kita baru sesuai prokes kita hanya membatasi sampai beberapa orang saja, dan ini sudah memenuhi daripada aturan yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Nah, untuk lebih lanjutnya saya rasa dari saya segitu saja.
nanti kita kembangkan dari sesi tanya jawab, Ibu ya. Yang penting dari saya tuh apa tadi kesannya? 5M. Yang pertama apa? 1M yang pertama menjaga jarak, terus pakai masker, terus mencuci tangan, terus kerumunan, membatasi mobilitas atau interaksi. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami karena kalau itu kita itu ada sanksi-sanksi hukumnya. Tapi nanti itu di sesi tanya jawab saja karena kita mengingat waktu dan kawan-kawan masih banyak yang perlu disampaikan. Demikian dari saya, cukup dimengerti. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah lagi waktu dilanjut. Ditunggu. Iya. Oh, langsung ya? Masih sudah di video. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua Organisasi Kasim, yang kami hormati Tuan Rumah Pak Samsul, Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang saya banggakan. Bapak-bapak dan ibu semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Siang ini Bapak Ibu? Baik? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya vaksinasi COVID-19. Sebenarnya mau tanya Bapak Ibu, di sini sudah ada yang divaksin? Belum ada ya? Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak yang tahu itu apa itu maksudnya vaksinasi? Coba yang tahu tunjuk tangan. Ya, jadi vaksinasi itu adalah program pemerintah untuk memberikan suntikan kepada warganya untuk dalam rangka untuk kekebalan tubuhnya dari COVID-19 yang sekarang ini masih merajalela di masyarakat kita. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu semuanya? Pemerintah memberikan vaksin itu agar kita semua, Bapak Ibu semuanya nanti menjadi kebal. Harapannya itu adalah tidak terkena COVID. Nah, harapannya adalah tubuh menjadi kebal. Seandainya kita, Bapak Ibu semua sakit, tidak sampai parah. Karena kondisi tubuh yang kurang sehat, itu gampang COVID menyerang kita. Nah, makanya program pemerintah ini. Tapi Bapak Ibu semuanya siap ya nanti kalau divaksin ya. Ini ragu-ragu nih. Kami udah 2 kali. Kita udah 2 kali bilang gitu. Kalau ya, kemudian saya sudah 2 kali. Nah, ternyata nggak apa-apa tuh divaksin. Udah 2 kali. Kalau divaksin kira-kira gimana pendapatnya? Mungkin bisa Bapak Ibu ya. Mau tanya Pak. Jadi kalau mau divaksin siapa? Kabur. Siap ya? Kami dua kali. Takut jarumnya. Belum pernah. Nah, saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ragu nih. Dan mungkin bukan hanya bapak-bapak semuanya yang ragu ya. Ternyata masyarakat kita juga
masih ada yang menolak divaksin. Iya, kenapa? Ya pertama nih, masih meragukan vaksinnya, terus bagus apa enggak, berbahaya apa enggak buat tubuh, mungkin gitu ya. Terus halal apa enggak, gitu kan ya, ya enggak? Nah, terus kemudian adanya banyak hoax, gitu kan, hoax kalau divaksin nanti mati. Terus Tangan dari Allah itu sebenarnya waktunya. Pusing. Iya, cuma gejalanya dari situ. Semua itu salah. Waktunya itu. Buktinya kita nggak apa-apa, kita udah 2 kali vaksin. Jadi pertama vaksin 14 hari lagi vaksin lagi gitu. Nggak apa-apa itu ternyata itu. Nah, menjawab itu Bapak Ibu semuanya, pertama bahwa vaksin itu adalah aman Bapak Ibu ya. Ini sudah dicek oleh BPOM yang Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu aman. Yang kedua nih, tadi masalah halal apa haram nih. Dan MUI, tahu MUI Bu? Majelis Ulama Indonesia itu sudah memberikan fatwa bahwa vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat itu adalah halal, ya, halal. Gitu. Jadi di kita sudah ada lembaganya Bu, kalau sudah lewat MUI, lewat BPOM itu tenang saja, aman. Dan kita sudah mencoba ya vaksin jadi aman. Jadi 2 kali vaksin kita lebih apa ya, lebih tenang, lebih pede lah begitu. Meskipun kita tetap menggunakan prokes, jaga jarak, apa namanya, memakai masker tetap. Karena gini, meskipun sudah divaksin nantinya Bapak Ibu ya, bisa jadi masih ada sedikit kita akan menularkan, misalkan menularkan COVID ke orang lain. Nah, makanya prokes tetap dijaga. Itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, satu lagi nih. Nah, kita harus mendukung program pemerintah tentang vaksin ini. Nah, jika ada masyarakat atau kita nih menjadi provokator untuk menghalang-halangi gitu ya, provokasi, jangan mau divaksin, itu cuma bisnis saja gitu. Tapi Bapak Ibu ya, kalau kita melakukan itu, kita bisa terkena sanksi hukumnya gitu. Jadi berhati-hati. Misalkan kita masih takut-takut cari informasi. Tapi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa vaksin sudah aman karena sudah lewat BPOM dan sudah ada fatwa dari MUI bahwa itu halal Pak Bu ya. Nah, makanya nanti kalau ada program pemerintah, Bapak Ibu semuanya siap ya? Siap ya? Terima kasih. Oke, dari siap. Karena kita sudah melakukannya dan aman. Kita jadi lebih enak, lebih senang lah begitu. Mudah-mudahan nanti akan didata nih untuk vaksin berikutnya ke masyarakat umum. Mungkin itu dulu Bu dari kami. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi apa-apa yang sudah disampaikan baik dari pembicara pertama maupun kedua, kalau sudah ada di benak pikiran bapak-bapak ibu, silakan nanti dipertanyakan. Sebelum itu sebelum dilanjutkan dengan sesi sambutan berikutnya adalah dari kita dengarkan sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya tidak berjumpa dan saya merasa bangga nih yang menyelenggarakan ini. Tiba-tiba tadi saya dapat laporan dari kampusnya baru, makanya saya kaget juga belum ada rencana. Di sini juga sering lewat sini juga nggak ada. Baru ini saya bisa terima kasih atas pelaksanaannya dari Bapak Polisi Imam. Saya kira terima kasih. Dan bapak dan ibu yang saya banggakan dan saya hormati, itu dalam waktu penyuluhan ini saya sangat senang dengan adanya penyuluhan ini. Dan maaf, saya kan kebetulan orang Polsek Pancoran ya. Nanti kalau ada apa-apa
ini nanti bisa ke saya ngadep ke kanitnya aja. Kalau anggota saya yang ini nanti saya tanggung jawab kalau kemudian saya dukung karena beliau ini kurang mundur keluarga nih, saya tahu. Terima kasih. Dan memang saya kurang luar biasa. Baru juga kemarin dan biar apa dan ibu ini tahu hukum juga, tahu hukum, makanya saya kalau mau kata orang bawah ini saya berminta dulu saya pesan saya hanya kadang-kadang mau kali dengan minta uang saya kadang-kadang setelahnya kerja keras mereka. Polsek Pancoran, jabatannya sebagai apa? Itu Kanit Reskrim. Jadi kalau bapak-bapak nanti mendapatkan sesuatu hal yang berkaitan hukum, telepon aja, datang ke polsek. Ya. Jadi kalau memang perlu ditulis namanya, nomornya. Ayo, silakan ditulis. 0812 Kita dengarkan sesi penyampaian pasal-pasal, diantaranya salah satu pasal 167, Bapak Rudi. Silakan. Pasal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kenceng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah makan? Sama, saya juga belum ya. Tapi kita harus tetap semangat. Nah, Tadi pagi sembako. kenapa, Bapak? Tadi sembako tadi dapat. Ya, Saya makan pagi. Ini sudah kenal saya kan? Belum ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Bapak Ibu BPHN ya. Ini keberuntungan loh buat teman-teman ya, didatengin buat kita semua juga ya, dikunjungi oleh pemerintahan ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. dan HAM, dan juga ada juga polisi di sini. Oke ya. Oke. Kalau saya sendiri adalah salah satu lawyer dari LBH Pelsin. Kami di sini datang untuk misalnya memberikan suatu bekal lah buat teman-teman sekalian supaya nih nanti kerjanya enak gitu ya. Makanya diperhatikan kalau kita bicara gitu, karena kalau saya nih lawyer ya, orang datang ke saya itu bayar loh. Bayar loh. Nggak punya duit ya? Ada duitnya insya Allah ya. Oke, jangan panjang-panjang juga ya saya ini. Oke, yang perlu teman-teman ketahui ya, kalau pasal-pasal sebenarnya banyak sekali, tapi ada 2 pasal itu yang utama gitu untuk kita bekerja supaya nyaman, aman, dan halal ya. Jangan khawatir, kalian ini kerjanya itu mulia kok ya. Sama saya itu sama-sama di mata Tuhan itu sama ya. Oke, ada 2 pasal yaitu 480. Saya bacakan atau enggak nih? Terus terang saya sendiri keder loh kalau baca ini. Jadi 480 sebenarnya kita recap aja ya tentang penadahan. Apa sih dimaksud penadahan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada. Iya, Ibu. Apa, Bu? Apa, Bu? Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau bener saya kasih apa ya? Senyum kayak aja. Apa Ibu siapa namanya? Ibu Lucy. Apa? Ayo. Biar kita itu semangat loh. Jadi saya maunya interaksi ya. Kalau saya presentasi terus terang saya kalah lah sama. Tapi kalau saya itu sukanya interaksi, jadi saya tahu tuh nangkep nggak. Ya Ibu Lucy apa? Kayaknya Ibu Lucy juga. Kenapa? Barang Surya, betul. Siapa lagi? Nah, adik atau siapa manggilnya? Mbak atau siapa? Mas, umur berapa?
Isi lagi Pak. Ada yang dengar nggak municipalnya? 20. Tahu nggak penadahan itu apa yang penadahan? Tunggu bulbanya sebentar. Ada yang bisa bantu saya? Ada? Apa? Oke, saya bacakan saja ya. Ini satu kalimat singkat saja sih. Barang siapa pasal 80 ayat 1 bab berapa ya? Barang siapa membeli, ingat ya, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, tahu gadai ya? Pasti lah pernah gadai ya. Saya juga pernah sih. Menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, ya, ada keuntungan seperti menjual atau menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu. Jadi harus ada yang disembunyikan juga ya, satu benda yang diketahui atau sepatutnya harus juga diperoleh dari kejahatan penadahan. Ya. Jadi artinya kalau misalnya nih ada, kalau dulu pernah ada penjarahan ya, penjarahan, terus bawa TV nih ke bapak ibu nih. Kira-kira kalau bapak ibu beli itu barang TV walaupun 21 in ada 50.000, itu kan murah sekali. Lumayan ya, nanti bisa dijual tuh 1 juta ya, lumayan kan. Itu menurut bapak ibu itu melanggar hukum nggak? Melanggar. Kenapa? Karena murah banget. Bukan karena murah banget atau kalau saya punya barang nih, handphone saya mau jual 100.000, bukan karena murah, tapi nah itu karena ada unsur pencurian. Kalau barang itu dijual murah ya itu halal aja ya. Misalnya saya lagi butuh uang nih, mau nikah nih gitu ya, kebok harganya 15 juta, saya jual 1 juta ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya ya barang orang saya ambil, saya kasih ke orang lain, ya, saya itu yang mencuri itu juga salah ya, tapi yang menadah juga salah, itu juga salah juga, gitu, ya, paham ya? Dah, ada yang mau nanya nggak? Saya segitu aja dulu deh. Ya oke. Ibu siapa? Nama saya Asri Asri. itu adem ya. Kalau dekat-dekat ibu kok adem rasanya. Gimana Bu? Bagaimana kalau umpamanya kita tidak tahu? Sorry Pak Adem, waktu saya berapa? 5 menit, udah habis ya? Tambahin apa? Dicas ya, gimana? Satu aja ya? Iya, kita tidak mengetahui bahwa barang itu adalah barang curian. Terus caranya kita nanti. Oh iya, ini pertanyaan bagus nih, bagus ya. Jadi kalau ada kawan kita datang, kalau ada kawan kita gitu, kita kenal, terus tahu jual barang ke kita nggak tahu kalau dia habis gambrek, habis nyuri gitu, habis nyolong. Gimana tuh hukumnya? Ayo. Nah, kalau nggak mengetahui, sejauh kita bekerja sama ya, misalnya tiba-tiba datang nih kepolisian, bapak nih saya datang nih, bener nggak tuh Pak? Ya kalau nggak mengetahui, tiba-tiba ditanyain gitu ya, oh saya dapat dari sini, saya beli, saya nggak tahu itu barang curian, ya, itu nggak masalah sih. Tapi kita nanti jadi saksi. Tapi kita nggak kenal rumah juga. Nggak usah khawatir. Ya kecuali kita tahu, ya datang gitu ya, misalnya, bro nih saya punya handphone nih, habis dari jambret, gitu ya, gue tahu udah habis jambret, ya udah beli deh bocap, gitu. Ya itu salah gitu ya, karena dengan jelas mengetahui. Tapi kalau kita nggak mengetahui nanti kan polisi juga pertama kali itu polisi nggak langsung tangkap kita, tapi menanyakan ya, jadi saksi dulu. Kalau benar-benar salah barulah gitu ya. Oke ya, satu aja dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi. Kemudian 167 kayaknya sih udah pada hafal ya. Jadi tuh kira-kira kalau kita masuk pekarangan orangnya nggak tahu, salah nggak? Kenapa salahnya? Tanpa izin. Tanpa izin itu gimana sih maksudnya? Ya? Asal masuk aja ya. Umumnya sih saya juga pernah seperti itu ya. Tetapi ada, kalau seperti itu kita bisa dipenjara nggak? Kalau orang yang punya rumahnya itu nggak berkenan untuk masuk. Nah ini ya, ini ingat nih Pak, pahamin teman-teman nih. Ya, ada pasal yang memperbaiki itu. Jadi gini. Kalau kita datang, orang kita nggak lihat nih ya, kita datang kita nggak tahu orang lain.
tiba-tiba muncul nih yang punya tuan rumah, terus dia meminta kita untuk keluar. Nah, kalau kita nggak segera keluar, itu bisa dihukum. Tapi kalau kita segera keluar, dihukum nggak? Enggak. Gitu. Jadi kalau udah diteriakin, woi ngapain lo gitu kan? Oh maaf, saya kira nggak ada orang nih, saya sebenarnya mau ambil ini aja gitu, ambil ada barang nih kan kayaknya dibuang nih, boleh nggak saya ambil? Nah kalau dia nggak berkenan, dia suruh kita keluar itu nggak masalah. Ya, jangan khawatir, jangan ketakutan langsung kabur gitu ya, malah curigai, jangan maling gitu. Ya, oke, pada paham nggak? Itu si Mas itu yang lagi kayaknya ronda nih. Iya. Lelah sekali. Capek ya, kita semua capek ya. Tapi kita kerjakan harus ada berkaya, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Oke, ada yang lain kan yang bertanya? Kalau sudah, saya cukup ya. Oh ada sesi tanya jawab, oke ya nanti saya lanjutin sesi tanya jawab ya. Kalau untuk saat ini segitu aja ya. Nanti kita lanjutin lagi. Waktu tempat silakan. Ya, terima kasih kawan-kawan ya. Baik, terima kasih Bapak Rudi yang ganteng. Ya, ini Bapak Rudi ganteng. Jadi tadi sudah paham apa yang disampaikan, baik itu pasal 480 maupun 167 masuk perkara yang lain atau sebagai penada. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, bila masih ada unek-unek yang masih nempel di kepala, ada yang pengen ditanyakan, silakan disampaikan di sini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Bapak Rudi. Waktu dan tempat kami persilakan Rudi. Ya, ini Rudi, ini ketua. Betulan ini adalah ketua LBH Pelsim. Kalau ini anak buahnya, tapi Rudi juga. Ini buah Rudi. Oke. Baik, izin Pak Kasat. Saya izin ya. Pak Kadit ya, izin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, Pak Haji dan Bapak semuanya. Itu tadi gambaran itu 480. Jadi saya tegaskan lagi nih. Di pasal itu disebut barang siapa, berarti siapa saja menjual, mengambil, menerima hadiah, memperdayakan barang sesuatu yang patut diduga barang itu barang curian, itu disebut penada. Hukumannya berapa? 4 tahun. Bayangin Mas, 4 tahun, 4 kali takbir sampai di dalam sana ibadah saja. Ya Pak Haji ya. Nah, kalau kita sudah di dalam, semua keluarga juga ikut dalam. Nah, 480 penada itu kita tidak bisa kenal Pak. Tapi kita bisa lihat dari ciri-ciri. Ini barang curi bukan ada tanda-tandanya. 1, barang itu dijual dengan harga murah. Contoh, biasanya harga 10.000 dijual dengan harga 3.000. Nah, makanya di pasal 1 itu dikatakan patut diduga. Jadi kita patut duga. Kalau barang ini barang murah, kita patut duga. Ini barang apa? Pertama itu dijual dengan barang harga murah. Kedua, dijual dengan buru-buru. Biasanya buru-buru untuk cepat tahu ketahuan orang. Itu patut diduga. Dan ketiga, biasanya dijual di malam hari atau sore-sore yang orang nggak lihat. Itu diduga. Mas, jangan tertarik dengan harga murah barang bagus, jangan. Gitu sampai habis beli langsung dikoro sama didatangi Pak Kadit. Dijemput Pak Kadit langsung. Nah, tapi kalau sampean begitu tahu ini patut diduga ragu-ragu, telepon Pak Kadit. Itu dikasih jempol. Berarti sampean kita sudah membantu kepolisian untuk mencegah terjadi. Telepon Pak Kadit. Pak Kadit, ini ada barang dicurigai, ada dijual di wilayah kita. Pak Kadit kasih hadiah langsung. Begitu. Jangan kita ini, barang juga kita bersekongkol dengan pencuri lagi ya. Kan Pak Kadit diundang Pak Kadit masukin 4 tahun Mas, 4 kali takbiran sampai di dalam. Nah ini gimana itu? Itu keluar-keluar anak kita udah gak kenal ini siapa ini, dipanggil om lagi. Nah itu. Jadi saya berharap itu. Terus kalau 167 tadi sampaikan Pak Rudi, begitu lagi mulu, jangan melihat barang bagus di halaman orang, main loncat aja Pak, jangan. Itu kena itu 6 bulan itu, nah 6 bulan lagi ya. Jadi kalau barang bagus di jalan jangan dilihat orang karena main loncat pagar, jangan. Memasuki pekarangan orang tanpa izin, 6 bulan Pak, jangan.
Kalau boleh minta izin, ibu bapak boleh nggak saya ambil yang di sana? Itu lebih sopan. Jadi kita ini masyarakat juga kita membantu kepolisian untuk hal-hal kayak gini. Pak polisi itu tugasnya bukan untuk mengurus maling, Pak. Banyak yang diurus. Nah kalau kita sudah membantu kepolisi mencegah hal itu, wah itu hebat. Kita warga negara hebat. Itu ya, itu dari saya. Ada yang mau bertanya? Silakan Mas, tanya. Saya lawyer, kita punya banyak pengalaman. Nah, satu lagi, saya mau bilang begini. Kita hari ini sosialisasi di sini secara tidak langsung Pak Haji, Pak Samsul dan teman-temannya menjadi binaan kita. Saya berharap bapak-bapak yang ada di sini jangan berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Artinya kalau sesuatu yang melanggar hukum itu bapak sudah tahu itu sudah melanggar hukum, itu nggak bisa. Tapi kalau bapak-bapak tidak tahu terus kena hukum begini, kami bela gratis Pak. Kami bela, bukan bela kesalahan. Kami dan kalau salah tetap salah. Oleh karenanya sebelum berbuat kesalahan kita datang kasih tahu. Tapi bila ada masalah di kepolisian atau di mana, sebenarnya bukan masalah kepolisian. Masalah itu kita sendiri yang bikin kok. Bukan kepolisian yang bikin masalah. Kita sendiri yang bikin. Nah, polisi di sana tinggal tanya benar nggak lo bikin itu masalah itu. Kalau benar, Pak polisi tinggal buka pasal ya, sekian, selesai. Tapi marilah kita bantu juga Pak polisi, sehingga yaitu tadi tugas Pak polisi bukan ngurus penjahat Pak, banyak yang diurus. Nah, dengan kita berbuat baik, saya berharap di lingkungan ini Pak Samsul dan anggotanya selalu berbuat baik sehingga tidak ada catatan-catatan kriminal di sini. Sehingga ini juga menjadi catatan bagi Pak Khalid dan stafnya yang ada di sana. Gimana Pak? Ada yang mau nanya? Ya. Ya, perlu pernah tinggal di Pancoran, terus? Oke. Nah. Bagus juga. Nah, jadi gini, ini menarik. Jadi tinggal di Pancoran, kena gusur, ada hukumnya nggak? Oh sampai tinggal di lahan orang? Lihat apa ya? Oh, tinggal di tanah orang. Tapi sebenarnya budayanya kita orang timur kan begini, Mbak, ini lahan saya mau pakai. Tapi kalau sampai tiba-tiba tangganya ada tanah kosong, saya mau tinggal di sini, nggak bisa. Oh ini tanah saya bukan Pak, ini tanah Tuhan lah, salah lagi gitu ya. Salah lagi gitu. Jadi kalau ini silakan, ini semua kan berpulang kepada kita mencari rezeki. Karena kita tahu kita semua ini kan merantau, bahwa saya juga merantau di Jakarta. Kita bekerja di sektor yang berbeda. Kembali kerja di sektor ini, saya bekerja di sektor hukum, kami juga mengabdi terhadap negara, yaitu di kepolisian. Jadi kalau kita menempati tanah itu sudah dari gusur, tidak begini. Jangan juga kita ngaku, oh ini saya udah tinggal sekian lama, yang mana? Punya saya mana buktinya? Punya tanah itu ada sertifikat tanah dan lain-lain. Gitu kan? Tinggal di situ terus kita apa saya Tidak, mau diambil punya ya. Kalau aturan hukumnya itu bila penggusuran itu terjadi kekerasan itu bisa perbuatan itu. Tapi sebaiknya kan itu tanah orang, tanah dia. Kalau dia kita sudah coba ya. Kita sudah mengatakan, cuma ya kita budaya kita mungkin sosialisasi. Biasanya kan kalau Pemda mau gitu, disosialisasi dulu. Ya kita mau bukan orang kita ini kan, kita cuma membuat. Adalah dengan cara baik-baik misalnya. Saya juga dulu di BSD kena gusur, di Sepang kena gusur juga. Mungkin kita tidak juga gitu dulu. Berikan sadar hukum. Nah, kalau kita sudah jadi sadar hukum, berarti kita sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum itu ujung-ujungnya apa sih? Ya Pak ya. Terus kawin Pak. Udah kawin. Kalau kita bermasalah dengan hukum di dalam penjara terus di luar ada anak kita, keluarga kita. Karena kenapa? Begitu kita dihukum dan kita masuk penjara, seluruh keluarga kita di kampung juga tahu bahwa itu kita keluar ke penjara. Kita keluarga kita. Itu harus kita tahu. Ya. Makasih ya. Jadi itu harus kita lihat di situ. Saya sih berharap kita mulung, kita mencari rezeki. Janganlah melakukan hal-hal yang pada ujung-ujungnya kita bertabrakan dengan hukum. Kita harus dihukum. Karena Anda melawan hukum, Anda pasti dihukum. Tidak ada cara lain.
Melawan hukum pasti dihukum. Jadi itu urusan Pak Polisi. Ya, tapi nanti kalau mutus sekian tahun itu urusan Pak Hakim. Ya, tapi jangan sampai kita bebankan juga ke Pak Polisi. Yang kerjanya hanya ngurus kita saja gini. Karena kita sudah tahu, ya udahlah kita jangan ke sana gitu. Banyak. Ada juga begini, karena kasus yang di Fluid seperti kita gini. Jadi ada pencuri dia lari gitu, ada gerobak pemulung, ditaruh barangnya di situ, dia lari terus. Ya orang ini nggak tahu begitu, taruh barang dia disikat pemulung di situ. Untuk anak kita. Kalau biar datang, nggak mesti kita diselesaikan. Tapi kalau enggak, dituduh di sebagai pengajar. Nah, hal-hal kayak gitu, yang kita butuh hal kayak gitu. Tapi ya saya bilang gitu, kalau Anda berbuat salah, melanggar hukum, melakukan tindak pidana, sudah. Itu ada hukum. Walaupun hukum itu ada pemaaf hukum, tetapi perbuatan itu tidak mungkin itu. Bertanggung jawab perbuatan pidana harus ada pertanggung jawab pidana. Makanya kita sering dengar siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Itu benar. Perbuatan pidana harus ada pertanggung jawab pidana. Pertanggung jawab pidana apa? Masuk penjara sesuai dengan itu. Ya, ada lagi yang mau tanya? Abang-abang, mas-mas? Yang mau nanya? Ya. Saya kira gitu ya. Kalau ini ada Pak Samsul, ada ini, kami punya nomor telepon ada, Bu Tati, nomor saya juga bisa dicatat, nomor dicatat 0813 5452 2812. Saya pernah mau lupa tadi. Nanti ada Ibu Tati, ada Pak Samsul, nah itu nomor kita itu. Jadi kalau ada bermasalah dengan hukum, bukan bermasalah dengan hukum, tapi ada hal yang tidak mengerti tentang hukum, kabarin kita. Dan kita waspada. Saya kira itu, Ibu Bapak, terima kasih Pak Haji, semuanya saya kembalikan kepada Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua yang sudah memberikan sesi tanya jawab. Tentunya dapat dimengerti oleh para peserta sosialisasi hukum ini. Sesuai apa yang tadi disampaikan, bahwa sesungguhnya ibu-ibu, bapak-bapak semua ini adalah merupakan bagian dari binaan kita, binaan hukum. Jadi suatu saat ada yang berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, tinggal dihubungi saja lembaga bantuan hukum yang ada di kita ini, yang ada di lingkungan Bapak, yaitu Persil. Kan sudah ada dengan Pak Samsul nomor kontaknya. Suatu saat akan terjadi sesuatu, tolong dilaporkan saja, karena kita sudah bagian dari saudara, begitu ya. Baik, bapak-bapak sekalian, masih ada dari Ibu Puji, masih ada yang perlu disampaikan? Ya, masih? Ya, silakan dari BPHN, Judi. Selamat siang Bapak, Ibu. Ya. Masih semangat? Masih. Ya. Coba untuk biar nggak ada rileks ya, Bapak-bapak, Ibu bisa berdiri atau enggak? Dulu. Sekarang kita mau melakukan speaking ya Bu, biar nggak jenuh, biar konsentrasinya. Jadi Ibu fokus dari tadi kan. Bicara orang apa Ibu belum tentu dengar apa yang dibicarakan, ya kan? Jadi tahu nggak dari tadi yang disampaikan apa yang dimaksudkan ada? Sudah tahu? Apa? Ada paling. Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Waduh, tadi nggak tanya penada, berarti yang menerima apa yang dititipkan, disewakan, dijual belikan ya tadi ya dengan harga murah. Ya. Nah, ya. Temannya juga sudah tahu. Sekarang pada kesempatan kali ini saya akan mengajak speaking dulu Bu. Coba gerak. Ini ada speaking seperti sayonara. Jadi nanti kata kuncinya Bu, kalau ada kalimat undak, Ibu langsung undak. Itu kalau gini
Kalau ada kata sampai, kalau kalimat sampai, ibu pundak, lutut kaki. Siap? Satu ya. Ingat bu. Ingat ya. Kalau ada kata sampai, ibu langsung pundak, lutut kaki. Dua. Sekarang ingat-ingat ya. Yang pertama. Yang kedua kalau ada kalimat itu, ibu juga langsung pundak, lutut kaki. Jadi sekarang kita nyanyi dulu. Itu lagunya Sayonara. Udah tahu kan lagunya semua ya? Salah berdiri, coba berdiri. Pak, udah lama deh jauh. Tahu berapa apa kali. Kan lutut kaki. Nah aja. Kalau ada sekali Pak Bu. Lagunya juga zaman dulu. Berdiri, biar gerak. Ya, ayo. Sekarang kita coba sanggukannya ya. Coba dulu. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Kan kalau sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa? Udah lutut kaki ingat. Ya, setiap sampai pundak, lutut kaki, setiap kalimat sampai dan itu ya. Ayo bilangin. Konsentrasi Pak. Setiap kalimat sampai dan itu langsung pundak, lutut kaki ya. Satu. Sekarang nyanyinya dulu sambil berpelan. 1, 2, 3. Sayonara, sampai pundak, lutut kaki. Buat apa? Pundak, lutut kaki, lutut pundak. Coba deh, coba. Kalau nggak bisa cepat, pelan. Sayonara, sampai pundak, lutut kaki. Buat apa? Konsentrasi, bisa dah. Coba dari lutut nih. Yang serius, saya coba. Ya. Dimelatih otaknya. Setiap kalimat sampai dan itu pundak, lutut kaki. Coba tuh nggak ingat di tengah sih. Contohnya yang banyak. Nih ibu ini yang masih muda nih. Yang masih muda mana nih? Ibu ayo. Ya udah yuk. 1, 2, 3. Sayonara, sampai pundak, lutut kaki. pundak, lutut kaki, lutut. Aduh, konsentrasinya benar ya. 1, 2, 3. Sayonara, sampai pundak, lutut kaki. Iya. Bagus. Ya, tetap semangat. Konsentrasi. Yuk. Sayonara, sampai pundak, kaki, pundak. Aduh kencang katanya. Bagus. Akan menyampaikan tentang perlindungan anak. Ada yang tahu apa yang dimaksud anak di sini? Coba angkat tangan. Ada yang tahu apa yang ibu tahu tentang anak? Coba ibu yang pakai baju kaos hitam. Ayo masih muda pasti tahu. Anak bagaimana? Dengan anak. Sayang, dielus, digosok. Ayo yang dimaksud dengan anak. Pengertian anak. Anak itu apa? Yang masih di bawah umur berapa? Iya. Ada yang tahu? Kalau yang dimaksud anak, kalau dewasa kan umur 18 ke atas. Kalau yang dimaksud anak berarti anak ada ya. Jadi yang Mbak sampaikan umur berapa Mbak?
Berapa? 18 ke bawah, ya. Itu yang dimaksud anak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ayo Pak, apa? Tahu Pak? Apa? Ada ya? Ada. Jadi benar ibu ini yang dimaksud dengan anak salah satunya itu adalah umur di bawah umur 18 tahun ke bawah itu masih dikategorikan anak. Kalau menurut PBB yang sudah diratifikasi itu umurnya di bawah 19 tahun. Jadi pengertian anak di sana. Ini anak juga ada diatur mengenai peradilan anak. Peradilan anak ini dulu tahun ada undang-undangnya nomor 23 tahun 2002. Tapi sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Di mana kita akan menyampaikan di sini tentang pasal 13 ayat 1 poin B di mana mengenai eksploitasi anak ya. Di sana ada kewajiban anak itu, kalau hak anak itu ada di Undang Peradilan Anak itu tuh ada di pasal 1 sampai pasal 18 Bu. Kalau yang 19 itu hak anaknya ya. Kalau yang pasal 19 itu kewajibannya. Dan tentang eksploitasi itu ada di pasal 13 Bu. Jadi apa saja Bu yang dimaksud dengan eksploitasi? Ada yang tahu nggak apa itu eksploitasi? Coba. Mungkin ibu tidak tahu karena belum tahu atau belum mendengar atau bagaimana? Belum ya? Coba tahu nggak? Kalau eksploitasi itu memanfaatkan anak. Ada jeda dulu ya Bu ya? Kita tunggu dulu ya. Ya, mari kita lanjutkan kembali ya Bu. Untuk melanjutkan kita mau mengingatkan di sini kita dari penyuluh ada tepuk kadarkum. Tadi kan masalah tepuk semangat, sekarang ada tepuk semangatnya tepuk kadarkum. Kalian harus paham nanti kalau kita mengadakan PSK pemusadaran hukum, jadi kalian tahu passwordnya untuk tepuk kadarkum. Nah sekarang akan diperagakan. Ayo siap Pak. Bapak Ibu semuanya, sebelum lanjut materi kita refresh lagi ya. Kita akan tepuk kadarkum. Tepuk kadarkum itu tepuk keluarga sadar hukum. Jadi hitungannya nanti 2, 3, 2. Jadi ada 17 ya. Mungkin yang sempat bapak-bapaknya boleh tepuk kadarkum. Saya contoh dulu ya Bapak Ibu ya. Tepuk kadarkumnya ya. Mungkin diperhatikan sama-sama. Jadi semua ada 17. Kita akan coba Bapak Ibu semuanya ya. Tepuk kadarkum. Kelebihan. Kami aja nah. Dihitung berarti ya. Bapak ngitung berarti ya. 3, 2. Kita ulangi lagi ya. Tepuk kadarkum. Itu ada 3 kali. Bisa sekali lagi. Menarik sekali lagi ya. Udah lumayan bagus, tapi ada yang masih sisa 1 gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita coba sekali lagi. Tepuk kadarkum. Lanjut. Ternyata anak-anak TK ini pintar semua ya. Maksudnya TK tahun berapa itu ya? Jebot. Tukang kawin. Kayaknya tukang kawin. Wah. Nah Bu, saya lanjutkan ya Bu. Kita ini di pasal 13 ayat 1 poin B itu ada tentang eksploitasi anak Bu. Di situ dimana kalau kita melakukan eksploitasi anak itu memanfaatkan anak, misalkan dengan memaksa ia
mengemis atau memulung, mengajak anaknya memulung gitu ya Bu. Sebenarnya untuk membantu penghidupan ibu ya. Tapi tujuannya sebenarnya kan itu sudah ada, mereka kan harus mengenyam pendidikan Bu. Jadi sebaiknya mereka itu di hak mereka ada, dia berhak mendapatkan pendidikan. Jadi selayaknya kalau ibu mau membawa atau mengajak anaknya memulung atau apa, mungkin di luar jam sekolah atau bagaimana gitu ya. Jangan sampai anaknya putus sekolah dan memaksa anaknya nggak mau tuh dipaksa, akhirnya ya itu Bu, itu bisa ada kena sanksinya Bu ya. Itu sanksinya bisa 10 tahun Bu, bahaya. Jadi itu ada macam-macam eksploitasi Bu, eksploitasi seksual juga, memaksa anaknya untuk berbuat yang tidak baik, dipaksa nanti biar kalau kamu saya jadikan wanita penghibur nanti uangnya buat saya. Nah itu juga nggak boleh Bu, itu mengeksploitasi anak Bu, apalagi anak masih di bawah umur, di bawah 18 tahun ya. Eksploitasi ekonomi juga itu yang diantaranya yang eksploitasi ekonomi tadi. Eksploitasi ekonomi membantu mencari nafkah ya Bu ya. Nanti itu juga diatur di HAM Bu. Ini nanti Pak Sabar ini. Nah kalau saya kan menerangkan di pasal 13 ayat 1 di poin B-nya mengenai eksploitasi anaknya Bu. Nanti kalau Pak Sabar ini tentang pencegahannya Bu. Jadi pasalnya bukan pasal 23 ayat 23 pasal Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 atau yang sudah direvisi Undang-Undang 35 tahun 2014. Nanti akan ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2021. Ini yang terbaru Bu, tentang pencegahan eksploitasi anak. Ini kita akan menerapkan dari kalangan yang paling bawah dulu agar mengetahui biar tidak melakukan eksploitasi anak. Karena selama ini banyak yang menjadikan anak dieksploitasi, misalkan dengan cara mengemis Bu. Itu ada macam-macamnya ya Bu ya. Nanti bisa kita terhindar dari eksploitasi anak dan hukumannya kalau kita sudah mengetahui dari awal. Mungkin sekian dulu dari saya, karena akan dilanjutkan ini dengan Pak Sabar yang pencegahan dari eksploitasi anak. Terima kasih. Lanjut Pak Sabar. Terima kasih Bu Puji. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Baik. Ya, saya sebelum masuk ke pencegahan eksploitasi anak, saya perkenalkan, nama saya Sabar dari Direktorat Jenderal HAM. Saya merupakan penyuluh hukum di Dirjen HAM. Jadi apa itu tugas Dirjen HAM? Itu adalah kita mengenal dulu masalah hak asasi. Hak asasi adalah hak yang diberikan oleh Tuhan atau Pencipta, yang merupakan karunia langsung diberikan pada kita. Maka kita sebagai manusia tidak hak-hak yang bersifat kodrati ya. Jadi tidak boleh kita juga mentang-mentang kita diberikan hak sama Pencipta semau kita juga. Maka dari itu tidak ada seorang kekuasaan apapun yang dapat mencabut hak-hak kita. Maka dari itu saya sebagai tugas pokok fungsi di JHAM adalah mensosialisasikan permasalahan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu ada mempunyai 10 dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 ada 10 hak dasar. Nah, di situ ada termasuk hak anak. Hak anak itu di mana dia mendapat perlindungan, dia mendapat pendidikan, dia mendapat tumbuh kembang. Maka sebagai kita orang tua tidak boleh menyia-nyiakan anak, karena anak merupakan suatu yang haknya dilindungi oleh negara, pemerintah. Maka dari itu pencegahannya Bapak Ibu juga harus memberikan pendidikan yang baik buat anak, juga memberikan segala tumbuh kembang berupa baik gizinya, kesehatannya, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dengan baik, mungkin bisa menjadi merubah ekonomi lah dalam artian keluarga Bapak dan Ibu. Maka dari itu pemerintah
melindungi hak anak tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak boleh sembarangan mengeksploitasi anak, baik tadi secara seksualnya maupun ekonominya, karena anak tersebut telah dilindungi oleh negara, baik secara hukumnya, ya tadi juga secara baik Undang-Undang Nomor 23 tadi tahun 2002 itu berupa tindak pidananya dan juga berupa sanksinya juga ada dalam perlindungannya ya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015. Begitu juga baru aja di ratifikasi lagi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2021 kalau nggak salah berupa pencegahannya. Makanya begitu besar itu negara kepada anak, karena anak merupakan suatu juga sebagai kita bilang penerus bangsa lah ya, penerus keluarga juga. Maka dari itu Bapak Ibu harus lebih memperhatikan anak Bapak Ibu, tidak boleh menyalahgunakan anak karena ada hukumnya. Tadi dalam Undang-Undang Nomor 23 tadi tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ada sanksinya, ada 10 tahun tindak pidananya kan, 10 tahun penjara dan begitu juga kena denda 200 juta kalau nggak salah. Maka dari itu Bapak Ibu kira-kiranya harus lebih menjaga anak karena untuk perkembangan. Begitu juga tadi masalah agak saya tambahkan pada Bapak Ibu masalah Bapak Ibu udah divaksinasi belum ya tadi? Belum. Bapak harus divaksinasi ya Bapak Ibu, karena itu gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh Bapak Ibu gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya kenapa-napa, jadi Bapak udah lebih kuat tubuhnya. Kedua juga mengurangi terjadinya ancaman virus, karena ada virus terbaru ya sekarang, varian baru. Makanya Bapak Ibu nggak boleh menyepelekan gitu. Karena untuk Bapak Ibu pemerintah membuat vaksin itu mengusahakan karena untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Ya, ini sekarang mungkin dilanjut dengan Pak Wahyu dengan bahasan masalah bantuan hukum. Pak Wahyu dipersilakan. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ibu dari LBH PLC, yang saya hormati Pak Kanit Pancoran ya, dan Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan nama saya dulu, karena ada pepatah tak kenal maka iya pintar. Nama saya Wahyu Bu, Wahyu Wahyito, penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan informasi tentang bantuan hukum. Apa itu bantuan hukum? Bapak Ibu pernah dengar bantuan hukum gratis? Udah pernah dengar? Belum ya? Belum ada yang memberitahukan ya? Iya. Jadi pemerintah membuat program bantuan hukum gratis ini karena berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa keadilan dan hukum itu milik semua, law of all, ya, bukan hanya untuk orang kaya, tapi orang miskin, orang tidak mampu juga berhak mendapatkan bantuan hukum, berhak mendapatkan keadilan. Ya, di sini undang-undangnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Kalau saya tanya Bapak Ibu apa itu bantuan hukum, yang ada di benak Bapak Ibu itu apa? Biasanya bayar ya, terus mahal gitu. Ya, kalau di sini makanya kan negara melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan program bantuan hukum gratis ini untuk Bapak Ibu yang kurang mampu. Di sini apa yang maksud dengan bantuan hukum itu? Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.
Di sini kan ada pemberi, ada penerima. Siapa itu pemberi? Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang melaksanakan layanan bantuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu lembaga bantuan hukum yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM atau yang biasa disebut dengan OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Ya, di sini ada penerima bantuan hukum. Siapa itu penerima bantuan hukum? Penerima bantuan hukum di sini adalah kelompok atau orang miskin yang berhadapan atau yang bermasalah dengan hukum. Apa saja bantuan hukum yang diberikan? Bantuan hukum yang diberikan ini dapat berupa bantuan hukum litigasi atau non litigasi. Bapak Ibu tahu litigasi dan non litigasi? Tahu. Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan, ya, atau beracara di pengadilan. Kalau non litigasi itu penyelesaian masalah hukum di luar jalur pengadilan. Apa saja contoh-contoh dari bantuan hukum yang dapat diberikan untuk litigasinya? Apa saja? Mewakili, mendampingi, membela, mulai dari penyidikan sampai dengan putusnya hukuman atau ikrah, ya Bapak Ibu. Kalau untuk bantuan hukum non litigasinya itu seperti penyuluhan hukum, memberikan informasi hukum kepada Bapak Ibu, pemberdayaan masyarakat, kemudian ada konsultasi hukum, ada mediasi, ada apa lagi, drafting dokumen hukum gitu. Kalau drafting dokumen hukum contohnya seperti ini, saya contohkan. Misalnya Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan atau di rumah orang sebagai asisten rumah tangga atau supir pribadi gitu Pak ya. Nah Bapak Ibu kalau takut nanti dizolimi atau takut gajinya nggak dibayar gitu, Bapak Ibu bisa minta bantuan pada LBH untuk dibuatkan drafting dokumen hukum. Artinya situ perjanjian kontrak Bu, perjanjian kontrak. Jadi kami di sini para LBH ini hukum ini melindungi untuk semua kalangan termasuk ART dan supir pribadi juga kan, atau semua profesi lain, pekerja lain dilindungi oleh hukum. Kemudian bagaimana caranya Bu? Cara mendapatkan bantuan hukum itu? Yang pertama, Bapak Ibu mendatangi langsung atau menyampaikan permasalahan itu kepada pemberi bantuan hukum dengan membawa identitas atau KTP. Kemudian yang kedua, membawa surat keterangan tidak mampu. Yang ketiga, Bapak Ibu menjelaskan permasalahan yang dihadapi, ya. Di sini Bapak Ibu sudah megang nomor telepon atau alamat dari LBH Persim. Di sini nanti bisa minta oleh Pak Ketuanya atau Pak Samsul di sini ya. Nanti untuk bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Sementara itu saja Bu ya. Nanti untuk kurang lebihnya kita bisa tanya jawab. Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, yang sudah memberikan waktu dalam rangka penyampaian hukum, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa sesungguhnya Persim, Lembaga Bantuan Hukum Persim ada untuk Anda. Jadi gunakanlah sebaik mungkin dalam layanan hukum. Kasus apapun yang terjadi pada tempat ini, pada bawahan daripada Pak Samsul, silakan kontak dan hubungan kepada kami semua. Baik itu di sini ada BPHN, ada di sini juga ada LBH Persim, semua ini terbuka untuk Anda semua. Saya kira itu. Masih ada yang perlu disampaikan? Sudah, baik. Menyingkat acara yang selanjutnya yang terakhir adalah
Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu ingin konsultasi hukum juga bisa datang ke kantor kami, Bapak Ibu, Badan Pembinaan Hukum Nasional di Cililitan, dan gratis. Nanti di sana bisa sambil ngopi-ngopi kalau ada pernah masalah-masalah hukum. Jadi kita kantor pemerintahan, tapi nggak usah takut-takut. Datang aja dan itu gratis kalau mau ngobrol sama kita. Kopinya begitu. Gratis ya? Kopinya gratis. Kopi gratis. Nah dia gitu. Kantornya di dekat PGC kesana dikit ke arah Sawan sedikit itu. Gitu ya Bu, kalau nggak mau konsultasi dengan Kalsim, boleh ke kami di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kantornya di PGC. Kalau mau konsultasi dan gratis. Terima kasih Bapak, cukup jelas, cukup bijak sekali. Mudah-mudahan kita ngopi bareng-bareng di sana. Baik. Oh, masih ada lagi. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk siang ini ya, untuk sore ini juga atas kerjasamanya. Tapi satu hal juga, kalau Bapak Ibu masih mengalami masalah, kendala tadi seperti yang Bapak sudah tadi, silakan Ibu, Bapak, boleh datang ke BPHN karena itu ada konsultasi gratis. Itu pertama ya. Kedua, ada ya masalah kalau misalnya masalah anak, masalah lainnya yang sangat asasi manusia, Ibu bisa Bapak datang selain ke BPHN ke Kemenhan. Yang apa? Itu di kantor Kementerian Hukum yang di Kuningan Bu, Kuningan Jakarta ya, bukan Kuningan yang jauh-jauh. Jadi itu aja. Semoga kita sehat ya Bapak Ibu, dan selamat bekerja, dan semoga aja perbaikan ekonomi terjadi, karena tadi saya sudah ngobrol beberapa bapak-bapak ibu-ibu, ternyata kendalanya nggak terlalu signifikan ya, maksudnya hanya masalah ekonomi, betul Pak? Ya, oke, terima kasih semuanya, selamat sore.